Siapa namanya, Mas? Husnul Furqan di Kota Ambas. Warga? Warga Jombang dari Ngoro. Bisa nggak diceritakan kronologi awal kejadian waktu jenengan dipukuli? Kan ada kayak pemuda yang berbuat onar gitu Pak. Terus saya tegur dengan cara kayak emang kejar saya kasar lah Pak. Saya pisui gitu Pak. Woi cuk harus bengi ta, mandeko ngoten Pak. Terus larene malah kayak digawe Pak. Terus balik ten golongane. Terus nggih balik, woi sopo mabukmu? Kali butuh masa Pak. Terus lah lari Melayu termasuk niki bahasa Indonesia ya. Anak-anak lari termasuk yang di belakang saya ini korban ini terus lari pakai motor terus dikejar. Nah, saya yang lihat ini dipukuli, saya misah gitu Pak. Terus saya ikut dipukuli. Yang kamu lihat yang memukul ada berapa orang? Ya kurang lebih 15 Pak, 15-20. Setelah terjadi pemukulan, kamu melapor enggak di polisi? Melapor Pak. Kamu yang kena pukulan? Daerah rahang sama ini. Sudah ambil visum di rumah sakit? Sudah. Awalnya bagaimana itu sampai bisa dikeroyok di sana? Pertama ada pemuda saya pas saya lagi ngopi, ditegurin sama ini dalam bahasa kasar. Woi itu mandeko. Terus niku tambah gawe-gawe mlepet golongane iki. Adik waktu itu sedang ngapain? Sedang ngopi, terus mereka dari mana? Dari kopi seberang dari Stadion Selatan. Dari warung lain. Terus kenapa mereka tiba-tiba nyerang ke situ? Ya karena nggak terima karena semuanya ditegur itu. Alasan negurnya kenapa waktu itu? Karena ada pemuda onar, bayar sama limit. Player terus ditegur. Terus berapa orang itu yang ngeroyok itu? Kurang lebih 20. Yang dialami akibat pengeroyokan itu apa? Sini kemarin itu benjol, mata pendarahan, kaki ini karena naik sepeda motor dibadak. Ada berapa yang ditarik dari belakang ya Mas ya? Gimana? Temannya ini ada berapa orang yang luka? 3 orang. Terus sudah lapor ke polisi? Sudah. Ini sudah lakukan. Sampai saat ini gimana kelanjutannya? Lanjut. Belum ada tindak lanjut? Tapi yang ada di dalam video tersebut kalian ya yang Iya, sudah jelas. Ada enggak laporan polisinya? Ada Pak. Ini Pak. Setelah Anda melakukan pelaporan, apa tindakan dari kepolisian? Yang malam hari itu minta surat rekonvisum tapi nggak dikasih, disuruh periksa aja di rumah sakit. Terus disuruh kembali pagi hari. Nah, pas waktu pagi hari ditanya polisi, sudah visum tadi malam. Sudah Pak, periksa aja loh. Kok mboten apa jenenge? Mboten ada surat laporan visum. Gak dikasih soalnya Pak tadi malam itu. Jadi visumnya masih di rumah sakit ya? Ya, masih di rumah sakit. Jadi Anda keberatan terkait Pak. dengan pelayanan yang ada di Polres? Keberatan Pak, sama-sama dipukulin kok cuma sana saja yang dipilih Pak. Nggak ada keadilan. Kalau jenengan apanya yang kena pukulan? saya kepala belakang, Pak. Kalau sama mata, pendarahan, sama kaki. Ini sudah kering ya? Iya, tapi masih sakit kalau buat gerak. Sing nisor. Di sini luka ini. Itu dipukul apa? Pakai alat itu. Ini pas jatuh dari sepeda, Pak, pas diseret. Itu berarti posisinya naik motor. Diseret siapa, Pak? Karena di atas motor, jadi ini kan Diseret jatuh. pelakunya. Oh, diseret pelakunya, saudara. Posisi di atas Di motor. atas meter, di atas motor langsung diseret. Jatuh. Jadi jenengan juga sudah divisum? Sudah, Pak. Apa harapan-harapannya? Harapannya ya pelakunya cepat ditangkap, keadilan dari polisinya gimana?
kok satu pihak saja yang ditangkap. Dari pihak kami kok belum ditangkap-tangkap. Masih ada yang ditambahkan? Sudah Pak, itu saja. Oke. Keadilan dari polisi itu aja. Oke, terima kasih. Saat peristiwa itu terjadi, Anda sedang apa waktu itu? Di situ saya sebagai pemilik warung, saya mau ya bersih-bersih warung gitu. Ya waktu anak-anak juga ngopi. Terus korban ini pelanggannya waktu itu? Ya pelanggan gitu. Terus kan ada orang limit-limit ya geber-geber gitu, terus ditegur sama anak. Ya bahasa kasarnya ya dengan bahasa Jawa, "Woi, itu mandek kok. Ojo bayar wis bengi." Kan karena udah malam juga jam 1-an, dari pihak situ langsung ke warung seberang. Di sana itu warung seberang itu teman-temannya udah pada ya siap semua gitu di sana. Terus teman-temannya ada yang teriak-teriak, "Sopo sing mesti konco? Sopo sing mesti konco?" dalam bahasa Jawa. Dan akhirnya yang teman-temannya itu ke warung saya dengan sekitaran 30 sampai 20 orang. Dan setelah itu ada yang bawa batu, ada yang bawa paving, ada yang bawa gelas. Nah, terus saya juga hampir mau dikeroyok, tapi untungnya yang teman-temannya itu tahu kalau saya pemilik warung, jadi nggak jadi. Ada kerusakan? Kalau di warung alhamdulillah nggak ada kerusakan, tapi kalau dari teman-teman saya itu motornya ada kerusakan karena motornya itu jadi sasaran amukan korban ninja-ninja itu tadi. Pelakunya jenengan tahu enggak kira-kira? Kalau tahu sih nggak kenal, tapi kalau dari bapak-bapak kayak Pak Sardi kalau saya itu mencari tahu namanya itu yang saya tahu Aji, itu katanya anak Kalijaring sama kerjanya di Maku. Apa namanya, Pak? Majid, Pak. Sebagai perangkat desa Candi Mulyo, kecamatan Jombang. Warga kita yang biasanya di situ sebagai keamanan, Pak. Warga mana tuh, Pak? Warga Candi. Kebetulan mereka tidak terlibat dalam kegiatan. Padahal itu tidak terlibat ya, Pak ya? Awalnya tidak terlibat, Pak. Mereka hanya ingin sebetulnya menertibkan karena geng motor ini setelah membuat olah memukul anaknya, kan? Setelah memukul anaknya, lapor ke teman-temannya, lapor ke bapaknya. Lalu bapaknya mencari yang memukul, dibalas dipukul, itu aja, Pak. Apa selama ini Bapak sudah pernah menanyakan ke kepolisian terkait pelaporan jenengan? Belum, Pak. Kita menunggu, Pak. Menunggu ya. Jadi harapannya pihak kepolisian akan segera memproses atau gimana? Sebaiknya seperti itu, Pak. Ya, jadi sama-sama kita laporan juga ditindaklanjuti, kan lebih enak gitu, Pak. Lebih fair kan gitu. Kami selaku dari kepengurusan Pemuda Pancasila MPC Kabupaten Jombang, di mana saya didampingi oleh Mas Imam selaku sekretaris dan juga Om Joni selaku Dewan Pembina Provos. Saya selaku Ketua Badan Penyuluh dan Pendampingan Hukum MPC Jombang. Dalam hal ini malam hari ini kita untuk memberikan press release ataupun press conference kepada teman-teman media malam hari ini adalah satu, menyikapi dari peristiwa kemarin yang kebetulan terjadi pada waktu minggu dini hari tanggal 17 Juli tahun 2022 di lokasi seputaran Stadion Jombang. Yang pertama, yang kedua adalah dalam hal ini kami dari Pemuda Pancasila Kabupaten Jombang memohon menyampaikan kepada aparat kepolisian dan yang terkait ataupun warga masyarakat dunia netizen pada intinya, malam hari ini tolong jangan sampai ada pengadilan di dunia maya ketika tidak tahu kronologis dan kenyataan perkara yang berjalan. Karena apa? Dari satu peristiwa saling lapor, namun hari ini yang diproses cuman dari pihak teman-teman yang datang. Pertanyaannya adalah tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi mari kita sikapi semuanya dengan objektif dan tetap berpegang teguh pada aturan dan hukum yang berlaku. Untuk jelasnya ini kami bawakan untuk nanti bisa diperbanyak. Tadi sudah saya sounding ke ketua dan juga wakil. Tapi ya untuk kita ini nanti kami sampaikan, teman-teman bisa foto. Yang jelas satu perlu kami bacakan ya.
Kami dari Pemuda Pancasila Kabupaten Jombang dalam hal ini dari BPPH menyampaikan, 1. Penegakan hukum tanpa tebang pilih. 2. Penegakan hukum tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemuda Pancasila Kabupaten Jombang siap untuk menaati hukum dan mendukung program pemerintah Kabupaten Jombang guna menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif di Kabupaten Jombang yang terkenal dengan kota santri. Mendukung pihak kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan dalam rangka menjadikan hukum dan keadilan sebagai panglima. Dan kami, keluarga besar Pemuda Pancasila Kabupaten Jombang, siap bersinergi dengan pihak-pihak manapun guna bersatu padu untuk menciptakan kenyamanan dan kondusivitas kehidupan yang damai dan tentram di wilayah Kabupaten Jombang tercinta. Demikian malam hari ini dari kami Ketua BPPH Edi Haryanto, tertanda Ketua Gus Sentot ataupun Pak Sarif Hidayatullah, dan juga Sekretaris Imam Bayuti. Ada pertanyaan teman-teman? Pak, kenapa Pemuda Pancasila Kabupaten Jombang ikut terlibat? Jadi begini Pak, yang jadi korban ini adalah putra dari anggota kami, maka kami ikut serta untuk memberikan, karena BPPH ini memberikan advokasi terkait dengan semua hal terkait dengan wilayah hukum untuk keanggotaan. Maka kami di sini bergerak untuk sinergi dengan keanggotaan yang di kami. Maka BPPH kami berikan wewenang untuk mengawal kaitan dengan persoalan yang ada di kejadian yang di malam minggu itu. Terkait pelaporan Pak, tadi disampaikan oleh Pak Edi yang biasanya sudah ditindaklanjuti. Dari pihak sini belum. Mungkin ada langkah selanjutnya dari BAPP untuk menanyakan atau gimana Bang Edi? Terima kasih. Setelah berkaitan tadi kemarin dan sampai malam ini ketemu dengan teman-teman media, insya Allah nanti mungkin untuk besok pagi ataupun selanjutnya kita akan koordinasi dan dengan teman-teman penyidik di Polres Jombang. Bagaimana baiknya, dan kita pun akan selaku seperti apa yang disampaikan Ketua Umum MPN yaitu Mas Sabto, hari ini Pemuda Pancasila kita akan menjadikan manfaat kepada masyarakat secara khususnya kalau kami di wilayah Kabupaten Jombang dan umumnya di seluruh wilayah Indonesia. Karena apa? Di luar sana banyak kabar dan kemarin kabar miring bahwasanya pelaku adalah preman kampung. Mohon maaf, kalau bicara Pemuda Pancasila hari ini jangankan preman, tukang parkir juga ada, tukang listrik banyak, pengacara juga ada, ketua DPR atau mohon maaf, ketua MPR, ketua DPD juga anggota Pemuda Pancasila. Jadi ketika bicara anggota Pemuda Pancasila kita komplit di situ ada. Tapi mohon maaf jangan pernah menilai kami adalah sekumpulan preman. Ya, artinya gerakan moral ini merupakan jiwa korsa dari Pemuda. Betul, karena di Pemuda Pancasila ada istilah, dan teman-teman mungkin semua PP paham ya. Kita tidak sedarah, namun kita akan bersaudara selamanya. Pancasila! 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 Demikian dari saya, Edi Haryanto, selamat malam.